Olivia. Silakan Lagi duduk. sibuk kan? Enggak sibuk. Gimana? Ada apa nih, Bu? Ini Bu, besok saya mau mengadakan coaching dengan Pak Imam. Ya. Saya ingin tahu trik-triknya menjadi seorang coach yang handal itu seperti apa, Bu? Oh, begitu. Dalam proses coaching itu, Bu, ada alurnya. Jadi nanti Bu Oliva bisa menggunakan alur kita, yaitu yang pertama itu tujuan. Jadi Bu Oliva sampaikan tujuannya melakukan proses coaching ini seperti apa. Nah, yang kedua itu ada identifikasi masalah. Di situ Bu Oliva harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh coaching. Kemudian yang kedua rencana aksi, yang ketiga rencana aksi nih Bu. Jadi di situ dalam proses coachingnya dari coachingnya harus timbul rencana aksi masalah yang dihadapi itu seperti apa. Nah yang terakhir tanggung jawab. Nah, dari coachingnya ini harus bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya yang sudah direncanakan tadi. Begitu Bu Oliva. Iya, berarti ini seorang coach itu harus mempunyai kompetensi 3 tadi ya. Betul. Kompetensi selain alur kita, itu harus yang pertama hadir penuh ya Bu ya. Iya betul itu. Present, itu hadir penuh. Harus konsentrasi pada mendengarkan dengan rasa Bu Oliva. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Mendengarkan aktif atau menyimak ya Bu ya. Kemudian yang 3 tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, nanti bisa saya praktekkan ke Pak Imam Bu. Iya, begini nanti pada saat Bu Oliva melakukan proses coaching, ada rubrik yang harus saya beritahukan ke Bu Oliva ini. Boleh Bu? Boleh Bu. Iya, jadi ada rubrik coaching yang nanti akan saya nilai ketika Bu Oliva melakukan proses coaching. Antaranya yang pertama seperti apakah proses coaching yang Bu Oliva laksanakan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, Bu Oliva sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach atau belum. Nah, yang ketiga, saya nanti juga akan mendengarkan Ibu bagaimana respon yang diberikan oleh coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Oliva. Begitu ya Bu. Respon dari coach ya Bu. Betul. Nanti akan saya lihat di situ. Oh ya Bu, sama yang ini yang terakhir. Proses coaching yang Bu Oliva laksanakan nanti juga harus sesuai dengan prinsip coaching nih Bu ya. Yang pertama seperti kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga ini memaksimalkan kompetensi coaching. Begitu Bu Oliva. Iya. Bu misalkan ini coachingnya tidak sulit untuk terbuka kepada kita gimana ya Bu? Nah itu kata kuncinya ada di Bu Oliva. Bu Oliva harus dapat memberikan pertanyaan yang memancing coaching itu untuk menemukan solusi yang ingin dihadapi. Berarti ngasih pertanyaan pemantik ya Bu. Bu Oliva harus memberikan pertanyaan pemantik. Ya, berarti memang kita harus berfokus pada coaching ya Bu ya, tidak kepada topiknya ya. Betul, berfokusnya pada coachingnya, bukan pada topiknya. Iya, siap Bu, saya akan laksanakan. Nanti Ibu bisa hadir ya. Oh baik. Ketika saya coaching sama Pak Imam. Tapi Bu, ini sebelum Bu Oliva melakukan observasi, apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Yang pertama ini kompetensi apa nih Bu yang ingin Bu Oliva kembangkan pada saat melakukan proses coaching kali ini dengan Pak Imam? Kompetensi yang ingin Bu Oliva kembangkan. Saya ingin ini Bu, dari saya punya rasa ingin tahu tinggi pada coach ini, kemudian permasalahan yang dihadapi coach ini apa, mungkin saya bisa membantu Pak Imam nanti mencari solusinya. Tetap Pak Imam yang mencari solusi, cuman kita bisa membantu menuntun Pak Imam. Kemudian bersikap terbuka Bu, dan saya harus lebih sabar untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Imam agar Pak Imam lebih terbuka dan mau menceritakan masalahnya kepada saya Bu. Bagus sekali Bu Oliva. Kemudian dari beberapa yang Bu Oliva sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, yang mana nih yang paling spesifik yang ingin Bu Oliva kembangkan? Yang paling saya ingin kembangkan identifikasi Bu. Identifikasi masalah ya Bu. Identifikasi masalahnya. Kalau begitu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Indikator tercapaiannya nanti
dari Pak Imam, Koci ya Bu dari ya? Koci, tetap Iya. dari Koci, itu bisa mencari solusinya sendiri. Solusi. Kemudian nanti saya hanya menuntun saja, Bu. Menuntun menuntun untuk mencari Untuk solusinya. mendapatkan solusi ya Bu. Ya. Iya. Oke, Bu Oliva silahkan melakukan observasi dengan Pak Iya, Imam. siap, Bu. Nanti selesai observasi kita ketemu lagi ya Bu. Iya, Saya iya. penasaran dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Oliva dengan Pak Imam. Iya, siap-siap, Bu. Terima Iya. kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bu Oliva. Maaf kurang lebihnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa ya sekarang? Lagi istirahat tuh sementara, barusan kita keluar dari kelas mengajar anak kelas 9. Iya, Pak Imam, mungkin ada yang perlu disampaikan ke saya tentang masalah siswa atau permasalahan Pak Imam di sini selama bekerja di sini. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya memang mau menyampaikan permasalahan saya Bu, karena kesempatan saat ini saya dipercaya untuk mendampingi kepala sekolah urusan kesiswaan. Alhamdulillah. Nah, kemudian di situ saya ada keraguan dan kekhawatiran tentang anak-anak sekarang. Apa, Pak? Bagaimana? Ya, permasalahannya kalau boleh saya ceritakan itu anak-anak sekarang itu karena pengaruh gadget, juga pergaulan yang banyak ke kafe-kafe, sehingga belajarnya anak-anak sekarang itu agak menurun gitu. Terus saya itu khawatir apa saya bisa mengendalikan anak-anak itu, dan saya juga merasa ragu dengan kondisi anak-anak sekarang ini gimana. Iya, Pak. Tetap semangat ya, Pak ya. Dari sini apa yang diharapkan Pak Imam untuk anak-anak ini di depannya? Harapan saya itu dengan tugas tambahan yang baru ini saya bisa paling tidak mengarahkan anak-anak itu bisa menjadi anak yang lebih baik, belajarnya bisa sesuai dengan harapan bapak ibu guru. Kemudian yang bermain game itu bisa sedikit dikurangi dan mau belajar tentang mata pelajaran atau hal-hal yang bisa mendukung belajar anak-anak itu harapan saya. Sehingga sebagai kesiswaan ini kekhawatiran itu sedikit terkurangi. Keraguan dan kekhawatiran itu sangat menempel sekali Bu. Gimana ini? Kira-kira ada anak-anak ini berada di level berapa ya Pak? Antara 0 sampai 10? Sementara ini kalau menurut pengamatan saya dan juga selama ini saya bergabung dengan anak-anak itu ya masih di level 6. Level 6. Kira-kira Pak Imam ini anak-anaknya pengen di level berapa ini? Meningkat di level berapa? Saya itu anak-anak paling tidak bisa sampai di level 8. Syukur-syukur sampai 10. Oh, 8 atau sampai 10 ya Pak Imam ya? Harapannya iya. Sebenarnya untuk SMP kan ke sekolah tidak membawa HP ya Pak? Itu kita sudah sepakat supaya dengan kesepakatan bersama itu boleh membawa HP dengan syarat siapa yang meminta atau guru meminta membawa HP, belajar dengan HP, maka di saat itu diperbolehkan. Jadi kalau umpama pelajaran bahasa Inggris, anak-anak besok kita memakai HP, anak-anak membawa HP. Atau mungkin ya matematika, IPA, dan itu semuanya akan diinfokan kepada anak. Berarti ini dipasrahkan ke guru mapelnya ya Pak? Iya. Misalkan setelah pelajaran bahasa Inggris, HP-nya setelah digunakan, ini HP-nya dikumpulkan lagi atau dikembalikan Pak? Kalau tidak dipakai, waktu saya berarti sementara yang menyimpan atau dikumpulkan di saya. Jadi nanti waktu pembelajaran saya berarti saya berikan kepada anak-anak. Begitu, sama dengan yang lain. Untuk itu, apakah ada usaha Pak Imam atau solusi yang telah dilaksanakan Pak Imam untuk mengurangi ketergantungan anak-anak sama HP ini Pak? Karena sangat mengurangi tingkat belajarnya kan Pak? Nah, usaha yang saya lakukan Bu, ya kita meminta kepada anak-anak HP itu gunakan sesuai dengan porsinya untuk belajar bukan hanya untuk game. Kemudian usaha yang berikutnya terkait dengan pergaulan anak-anak yang saat ini itu sedang marak kafe itu. Anak-anak kan main sampai malam. Ini kita lakukan pendekatan juga memberikan pengertian kepada anak-anak tentang kerugian, juga tentang apa saja yang menyebabkan anak itu
kurang baik. Jadi kita usahakan untuk menyadarkan dirinya atau sadar diri terkait dengan seorang siswa itu kewajiban utamanya adalah belajar. Itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, ini sudah kita lakukan, cuman kekhawatiran ini menghilangkan Tetap khawatir ada. dan keraguan ini, Bu. Sementara ini masih apa ya, membayangi pada diri saya. Iya. Gitu. Sudah dilakukan, kira-kira ini sudah naik nggak levelnya ini? Ini sedikit naik, ada perubahan karena kita juga melakukan kerjasama dengan wali kelas, dengan BP, dan juga kita berusaha untuk menyampaikan permasalahan itu kepada wali murid. Berarti ini strategi lainnya, berarti Pak Imam ini menggandeng rekan sejawat, wali kelas BP ataupun wali murid untuk memantau anak-anak dalam penggunaan HP itu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin ada hal lain, usaha lain yang bisa mendukung Pak Imam ini agar bisa levelnya bisa naik ke 8 atau 9. Iya, ini kalau menurut angan-angan saya dan harapan saya itu selain yang tadi itu wali kelas, BP, kemudian orang tua, kita coba ini adalah kita tekankan di kesepakatan sekolah secara bersama dan juga kesepakatan kelas itu sebagai konsekuensi anak-anak agar apa perilaku yang kurang baik itu bisa dikendalikan. Itu yang usaha lain yang mendukung itu. Kemudian saya tetap ada koordinasi dengan kepala sekolah. Ini usaha yang akan kita lakukan. Ya, untuk kedepannya Pak, komitmen apa yang akan Pak Imam lakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi ke adik-adik kelasnya atau ini calon siswa barunya? Ya, terima kasih Bu. Komitmen mungkin yang bisa akan kita lakukan antara Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas atau BP, orang tua dan kepala sekolah ini bisa kolaborasi untuk bersama menjaga kompetensi atau menjaga kebersamaan ini agar anak-anak tidak terkendali dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Amin. Semoga ini harapan Pak Imam dan komitmen berjalan terus ya Pak ya dan mendapat dukungan dari semua rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih Pak Imam sudah terbuka sama saya. Terima kasih Bu, karena itu kekhawatiran saya dan apa ya keraguan saya. Semangat terus Pak Imam. Ya, Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Halifah. Hai Bu. Sepertinya sudah ceria nih Bu Halifah nih. Iya Bu, alhamdulillah sudah ceria Bu. Iya, bagaimana nih Bu? Katanya tadi selesai melakukan coaching nih sama Pak Imam. Coba Bu Halifah bisa ceritakan nggak tadi gimana proses coachingnya? Iya Bu, alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan ke Pak Imam sudah berjalan baik Bu. Itu kan berkat dari Ibu juga tadi. Alhamdulillah. Iya sudah baik, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu. Sudah berjalan dengan baik, Pak Imam juga sudah terbuka menyampaikan permasalahannya. Pada saat proses coaching tadi nih Bu, apakah yang Bu Halifah lakukan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang tadi Bu Halifah sudah sampaikan di awal nih Bu? Sudah sesuai apa belum kira-kira nih Bu? Iya Bu, sudah sesuai. Apa saja nih yang didapatkan dari Bu Halifah sesuai dengan indikator yang sesuai sama Bu Halifah di awal tadi? Iya Bu, di situ saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari Pak Imam Bu. Dari situ Pak Imam juga sudah menyatakan harapannya berada di level berapa. Kemudian Pak Imam juga sudah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan anak sama HP. Ya seperti itu Bu. Jadi Pak Imam sudah mendapatkan solusi nih Bu Iya, ya dari sudah ada permasalahannya. solusinya. Alhamdulillah. Begini Bu Halifah, tadi saya juga sempat mencatat nih menilai dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Halifah dengan Pak Imam. Boleh ya Bu saya bacakan hasil observasi saya? Nah, kalau berdasarkan catatan dari hasil observasi saya terhadap Bu Halifah dan Pak Imam tadi, kalau saya amati, Bu Halifah tadi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi saya lihat yang pertama Bu Halifah sudah menggali apa itu tujuan yang ingin dibicarakan dengan Pak Imam pada saat itu tadi. Kemudian yang pertama Bu Halifah juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah. Pak Imam sudah menyampaikan masalah sesuai dengan pertanyaan berbobot yang disajikan oleh Bu Halifah.
Nah, kemudian Pak Imam juga sudah timbul solusi dan juga merancang aksi nyata nih, berdasarkan dari kalimat pemantik yang disampaikan oleh Bu Oliva. Nah, kemudian yang terakhir tadi Pak Ali, saat Bu Oliva tanya komitmen apa. Nah, ini muncul dari Pak Imam tanggung jawab dan juga berkomitmen itu untuk melaksanakan rencana aksi nyata ke depannya. Sangat bagus sekali tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Oliva. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan Pak Imam ya Bu ya. Nah, kemudian kompetensi apa nih Bu kira-kira selain kompetensi sesuai dengan yang dibicarakan di awal tadi kita yang ingin ditingkatkan lagi sama Bu Oliva selain identifikasi masalah kira-kira Bu? Ya, yang saya ingin tingkatkan itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, agar ini bisa menggali potensi yang ada di Pak Imam, sama Pak Imam bisa lebih mencari solusinya sendiri. Kemudian mungkin present, Bu, yang ingin saya kembangkan lagi. Present ini memang sangat perlu, Bu. Kadang kita meskipun sudah berbicara berdua, pikiran kita sudah kemana-mana seperti itu, kurang fokus juga. Betul sekali Bu Oliva, memang kompetensi present mendengarkan aktif itu sangat penting dalam terlaksananya program coaching yang baik. Kita harus bisa mendengarkan dengan rasa saat coach berbicara dengan kita, begitu ya Bu Oliva. Kalau begitu mungkin cukup sampai di sini saja ya Bu. Ya, Nanti untuk proses coaching selanjutnya mungkin kita bisa diskusi kembali. Ya, terima kasih ya Bu Ani. Ya, sama-sama Bu Oliva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.